Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun kalian berada. Bersama Brandon Anto, orang paling tampan di Kota Timur, hitam manis. Gak ada yang bisa kalahkan ketampananku di sini. Karena aku dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, coy. Oke, kembali lagi dalam acara Kepoin di ruang ngobrol. Oke pemirsa, pada sore hari ini siapa sih yang akan Brandon kepoin? Kalian sudah lihat di sosmedku siapa yang akan jadi narasumberku pada sore hari ini. Ya, mereka adalah para dancer seksi yang ada di Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta. Oke. Oke. Para pemirsa mungkin yang sudah ada di depan layar HP-nya atau layar manakah, layar lebar kah, di mana-manakah, kita akan memperkenalkan para wanita-wanita cantik ini, siapa nama mereka, terus itu masih single kah mereka. Oke, jadi langsung aja kita perkenalkan mereka, nama mereka siapa. Oke, langsung siapa nih namanya? Moza. Yang ini? Nisa. Oke pemirsa, ini adalah Moza, ini adalah Nisa. Oke. Kalian pasti penasaran kan muka mereka ini cantik loh. Oke, namanya juga dancer kan. Oke. Moza dan Nisa. Ini nama asli atau nama samaran? Nama anu dong. Ini nama asli atau nama panggung? Kan biasanya tuh ada tuh ya, nama panggung. panggungnya. Saya kan nama asliku Bernard, nama panggungku Brandon. Nama panggungku kan Ropea. Oke. Mereka ini adalah sexy dancer yang ada di salah satu klub malam di Sangatta ya, Kota Sangatta, khususnya Kota Sangatta. Jadi mungkin kita akan mengulik sedikit tentang kehidupan malam yang ada di Sangatta, terus itu pribadi mereka, terus itu juga apa sih yang ada di kayak klub malam atau diskotik, seperti apa sih? Karena tanggapan kita sebagai orang awam yang jarang ke sana atau juga yang mungkin nggak pernah ke sana, ini bermacam-macam. Mungkin kebanyakan mereka berpendapat itu positif. Jadi ya gitulah. Karena aku juga nggak paham tentang dunia malam, jadi kita akan kulik sedikit sama mereka yang lebih paham, terus juga mereka ada di bidang mereka sendiri. Oke, jadi gini, buat Moza dan Nisa, ini kita bukan wawancara, jadi kita sejenis ngegosip sama diri sendiri. Jadi saya mau tanya ini buat kalian berdua yang yang ada di seputaran dunia dancer, khususnya sexy dancer. Sejak kapan sih kalian ini ada di sejak kapan kalian sebagai profesi dancer ini, sejak kapan kalian mulai ada di dunia malam seperti ini, ataukah sudah berapa tahun yang lalu? Terus itu juga kenapa kalian memilih menjadi profesi menjadi dancer di dunia malam? Oke, bisa mungkin kalian jelaskan kenapa, terus sejak kapan? Kamu dulu. Oke, langsung sembarang aja. Bisa Moza atau Mbak Nisanya bisa. Kau pernah di apa? Dancer club ya? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Terus kenapa bisa jadi dancer ya? Karena suka nari. Oh, suka nari. Jadi intinya karena suka nari gitu ya. Nari juga. Terus kalau Nisa di sini gajinya kan meong. Oh, gajinya besar ya? Oh, Ya, standar lah, UMR. Oh, UMR ya? Gajinya meong, coy. jadi gitu. Jadi Moza sendiri itu sudah 4 tahun ada di lingkupan dunia sexy dancer gitu ya, khususnya di dunia malam ya. Terus itu kenapa bisa terjun langsung ke sini? Karena memang hobi dance. Saya tahu dia nih karena dia ini dulu partnerku dancer. Karena dia juga adalah dancer hip hop di Kutai Timur. Oke, untuk Nisa sendiri, ini sejak kapan ada di dunia dancer, atau juga sama seperti Moza yang suka sama dancer, atau gimana sih? Suka memang dancer. Jadi suka dancer gitu. Terus sejak kapan nih? 2 tahun. 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. 2 tahun. Terus kalau Moza kan saya tahu nih dia asal dari mana. Kalau
si Nisa ini berasal dari mana? Dari Samarinda. Asli Samarinda. Jadi sukunya Kutai. Kutai. Oh, sudah sama saya ya, Kutai. Oke, pemirsa. Mereka ini kenapa ada di apa namanya itu hobi mereka adalah sebagai sexy dancer karena mereka yaitu mereka hobi. Terus juga sejak kapan mereka terhitung baru sih, ya kan? Ada si Nisa ini baru 2 tahun. Terus itu si Moza ini sudah 4 tahun. Mereka masih kalah dengan kalau aku sudah 16 tahun sebagai dancer. Bedanya aku adalah hip hop. Oke. Nah, itu kalian sebagai dancer dan ini mungkin pertanyaan sedikit kepo buat kalian. Kalian ada di dunia dancer sebagai dancer gini, terus itu pekerjaan dunia malam. Gimana sih tanggapan keluarga kalian? Apakah mereka tahu? Terus itu kalau sudah tahu gimana sih tanggapan mereka gitu dengan profesi kalian seperti sebagai sexy dancer ini? Awalnya marah. Marah, pastinya marah ya. Itu aja pakai bohong-bohong dulu. Bilangnya kerja di nasi Padang. jadi apa namanya? Ini Moza dulu ya kita. Mantap nih kayaknya nih. Jadi dulu awalnya kan enggak ketahuan tuh. Jadi harus bohong-bohong dulu kan. Iya, bohong-bohong dulu. Terus gimana tuh? Terus setelah tahu orang tuanya jadi gimana? Sampai sekarang kan sudah pasti tahu kan? Iya, pasti marah. Ya aku jawabnya, ya sekarang lo biaya hidupku mahal. Oh, betul sekali. Ya maaf saya janda ya ibaratnya. Oh, janda. Itu tadi tuh. Oke, nanti kita. Ya, Oke, siap. Anakku gimana? Ayo. Jadi sekarang, memang butuh rumah. Butuh rumah. Orang di rumah juga butuh saya, kasar-kasarnya. Ya enggak semua sih, cuman supporter dari itu kan saya juga. Betul. Juga aku nari emang pure nari, enggak lebih dari itu kan gitu. Jadi ya memang jelasin namanya tetap namanya dunia malam tetap gitu. Pandangan orang yang seperti kami yang mungkin pemirsa yang ada di rumah itu sexy dancer itu seperti apa pasti mereka jelek karena otomatis kita sebagai sexy dancer kita harus terbuka, pakaian kita harus lebih seksi daripada sexy dancer yang ada di luar seperti kita yang lomba-lomba itu. Nah terus gimana tuh setelah tahu terus sampai sekarang menerima seperti apa tuh? Jadi tanggapannya gimana tuh sebagai orang tua? Ya sudah. Sekarang pikirannya yang penting jangan sampai jatuh ke narkoba aja. Oh betul, itu pasti. Terserah mau nakal, yang penting kan memang tujuannya untuk kerja. Memang tujuannya satu, yang penting jangan sampai terjun ke narkoba. Jangan sampai yang bikin orang tua yang di luar sana jelek. Itu udah jelek ya. Ibaratnya jangan. Ini kan sangat kau tahu sendiri sempit. Iya betul. Jangan sampai kita ada omongan dari kamu, iya anaknya begini, jangan gitu Itu sekali. Itu bukan cuma ini kita kan sebagai teman nih, karena saya juga sama Moza ini dari sekolah kita sudah kenal. Terus dia terjun sebagai sexy dancer, saya juga enggak heran sih karena saya tahu basic dia sebagai dancer. Terus ini otomatis kan orang-orang di sekitar tempat tinggal tahu tuh pasti ada cemoohan, omongan-omongan jelek tentang Mozanya sendiri. Gimana cara nanggapinnya tuh? Cuek aja. Ya sekarang gini loh, maaf ini aku ngomong ya, emang kamu ngasih aku makan? Betul. Kan gitu. Memang dia mau kasih makan. makan. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu kritik, kamu manusia. Betul sekali. Ibaratnya, terserah kamu kritik apa. Betul. Nggak apa-apa. Kritik dan komentar kita masukin ya kan. Betul sekali. Ya gini guys. Orang baik belum tentu baik. Orang jahat pasti akan baik, kan gitu. Betul sekali. Orang jahat juga belum tentu jahat. Seperti aku ini orangnya jahat, kan tapi gitu. baik. Nah oke. Buat Nisa sendiri, gimana nih tanggapan orang tua? Nisa ini kan baru terhitung 2 tahun, itu sangat baru banget. Nah, gimana tanggapan orang tua? Apakah sudah tahu atau belum tahu atau juga berawal dari bohong-bohong seperti Moza ini? Gimana nih? Sudah tahu. Sudah tahu. Jadi di Samarinda sudah tahu sebagai dancer gitu kan. Terus gimana tanggapannya? Tanggapannya nggak apa-apa, asal jangan narkoba, jangan tato, pokoknya jangan sampai kenal samanya seperti cowok-cowok yang di dunia malam kita masuk, terus kita terpincut gitu. Oh gitu, mantap tuh. Aku setuju banget nih, karena aku juga nggak suka tato kan. Ya satu penyebabnya kita suka tato tuh aku takut suntik kan, takut jarum. Itu penyebab intinya. Karena aku udah pernah disuntik. Terus itu juga
untungnya dulu aku nakalnya itu nakal mucil aja. Mungkin Moza sudah tahu aku nakalnya gimana. Dan untuk ya positifnya mereka sepakat berdua, mungkin kebanyakan seksi dancer yang di luar sana mungkin sepakat seksi dancer di bidang itu aja, seputaran itu aja, nggak keluar dari itu. Seperti narkoba itu jangan sekali coba-coba. Narkoba, karena gini, dunia malam itu tidak terlepas dari narkoba pasti kan. Apalagi sebagai seksi dancer itu sudah pasti kebanyakan. Nah, kenapa saya undang mereka ke sini? Karena salah satunya saya mau mengulik tentang ini. Tanggapan orang di luar sana pasti kebanyakan orang cewek-cewek yang sebagai seksi dancer itu pasti sudah pasti tuh menggunakan narkoba, badannya kurus tuh menggunakan narkoba, itu kelincahan tuh kayak gitu. Padahal kan memang kan seksi dancer kan ya sudah pasti kita harus pede terus sekali. Nah, terus juga buat Nisa nih, gimana tuh otomatis kan seputaran keluarga pasti punya tetangga pastinya kan. Nah, omongan tetangga tuh pasti ada kan. Nah, gimana tanggapannya, terus itu gimana sih nanggapin mereka? Harus apakah seperti Mojo juga cuek juga seperti itu? Emang cuek Kayak gitu ya. Cuman keluarga, orang tua nutupin. Jadi kebanyakan mungkin tetangga belum tahu gitu. Belum tahu. Oh gitu. Dia taunya saya pergi keluar kota kerja gitu. Itu aja yang taunya. Tapi kan sebelum di sini untuk Nisa ya, sebelum di Sangatta sendiri, pernah nggak dancer di klub-klub malam di luar kota lainnya? Pernah. Di Makassar sama di Samarinda juga pernah. Oh gitu. Oke. Berarti jam terbangnya cukup mantap nih ya. 2 tahun tapi sudah keluar kota, luar pulau. Oke. Jadi intinya mereka ini dancer ya sebagai dancer aja, nggak gitulah. Nggak mau nonton aneh-aneh. Nggak buat aneh-aneh. Oke. Nah, untuk si Moza ini kan kita tahu single parent. Bahasanya tuh bahasa umumnya janda lah kayak gitu kan. Emboy. Apa itu emboy? Jadi dia ini kenapa menjadi seksi dancer ya, salah satunya karena juga ada gajinya cukup lumayan kan. Ya itu dia, karena dia perlu kebutuhannya sendiri, kebutuhan anaknya, karena dia nggak ada suami, jadi harus melengkapi kebutuhan seperti makannya, terus itu alat makeupnya. Wanita tahu sendiri makeup itu seperti apa. Gincu lipstick aja sudah 300.000, itu yang termurah loh, itu sudah itu yang merek-merek bagus. Saya ngerasakan sendiri itu. Kalau sudah punya cewek, punya istri, ampun deh. Terus itu kalau buat si Nisa sendiri, apakah single parent juga atau masih cewek, belum pernah nikah? Udah pernah nikah. Oh sudah pernah nikah, punya anak? Enggak. Oh belum punya. Oh mantap nih, pernah nikah coy. Jadi kalau kalian mau kenal sama mereka, lihat saya dulu ya. Oke. Buat mungkin saya memang tahu nih sama Moza. Terus itu saya pengen tahu nih, umurnya Moza sama si Nisa ini berapa sekarang? Kalau memang privasi kita bisa nggak jadi tanya, tapi kalau memang kalian mau share tentang umur kalian, karena saya ngelihat masih muda-muda banget nih. Kira-kira umurnya Moza berapa nih? 29. Kalau Nisa? 21. Jauh lah. Oh coy, dia sudah SD baru lahir. Tua ini. Ini seksi dancer tua. Apa ya, aku kuliah. Jadi kalau aku kirim profil tuh, seandainya apa? Aku mau saya kirim profil atau video. Aku enggak, ini umurku, aku 26. Percaya sih dia, oke. Kalau ditanya lo KTP-nya kok nggak sesuai muka, kelebihi pak. Umurku amat, kalau segitu umurnya. Astagfirullah. Oke. Moza ini kan umur 29, wow, sama saya. Terus Nisa ini terbilang masih cewek, masih muda lah ya. Muda banget. Penasaran nih sama Nisa, umurnya 21, terus sudah nikah. Nah, dulu nikah itu di umur berapa? Nikah dijodohin. Ini buat ibu-ibu yang ada di rumah sana ya, kita sekat dulu. Ini wanti-wanti buat kalian, buat ibu-ibu yang ada di rumah yang punya anak gadis, jangan dijodohin coy. Lepaskan aja mereka, suruh cari sendiri. Karena
kebanyakan juga mereka ini berhasil dijodohin, kebanyakan juga mereka nggak berhasil. Contohnya ini akhirnya terjunnya salah. nah karena mereka mungkin salah satunya mungkin sakit hati karena sudah nikah terus itu disia-siakan, ya dilampiaskan dengan ya kita hidup bebas aja di luar gitu kan, salah satunya seperti itu. Oke, nah ini buat si Moza tadi sudah pernah di Makassar, di pub Makassar, terus itu kalau si Moza sendiri, ini kan tadi Nisa pernah di selain di Sangatta sama di Samarinda, pernah nggak di kota mana? Atau di pulau Palangkaraya? Palangkaraya itu di mana sih? Kalimantan Tengah, Tengah kah? Kalimantan Selatan. Iya, Ya itulah Kalimantan lah. Kalteng kayaknya. Ya sejenis itulah pokoknya di Kalimantan lah pokoknya intinya. Tapi itu seputar Kalimantan aja. Aku nggak berani keluar. Aku takut. Aku nggak berani pesawat. Oh takut pesawat, oke. Tapi mau juga ujung-ujungnya naik pesawat. Kalau kepala. Enggak ada salah satu bedayung coy. Anjay. Oh udah naik kapal, kelotok aja. Oke, ini nih dunia malam itu otomatis ekspektasi orang, bayangan orang itu pasti semuanya tentang jelek. Itu buat orang-orang yang awam. Terus itu juga buat om bapak atau anak-anak muda yang hobinya ke sana, pasti dunia malam itu juga nggak jauh beda pemikiran mereka, tempat mereka ya happy ngapain di situ ngonyol gitu kan. Nah iya, nah ini kalian sebagai sexy dancer otomatis pakaian kalian seksi berberat atau segala macam. Nah pernah nggak kalian diganggu, terus itu juga itu sudah pasti kan ya. Diganggu, terus itu ditarik-tarik, dipegang-pegang, terus itu diajakin macam-macam, maaf nih, seperti mau di-booking lah segala macam. Nah itu pernah nggak kalian? Terus kalaupun kalian menolak, itu tipsnya seperti apa? Mungkin ada nih yang pengen tahu, yang teman-teman mungkin senang yang cewek bahasa bagus itu baik-baik tapi pengen ngerasakan di dunia malam itu. Tipsnya untuk menghindar dari laki-laki hidung belang, hidung itu garis-garis. Banyak cara. Mau yang lembut atau yang kasar? Nah, tip nih penasaran nih. Mau yang lembut atau yang kasar nih. Nah, kita pakai yang kasar dulu nih. Yang kasar. Cara menolaknya. Hausnya aku. Lari. Iya, lari kalau aku. Jadi kalau lari, tapi kan gini, saya ini pernah juga ke pub gitu kan. Bukan saya yang bayar, saya sama bos gitu kan, teman. Endorse. Nah, kita kayak sexy dancer yang berbikinian begitu kan, kita panggil, kita anu gitu kan. Terus dia lari. Terus yang pelanggan itu otomatis marah dong. Iya, ya, banyak kan dancer ini dianggap sombong, dianggap apa, terus dia dilaporkan lah ke maminya atau kemana. Jangan dipakai lagi, apalagi kalau orang yang berpengaruh gitu kan. Iya, jangan dipanggil lagi itu nggak usah. Beda lah. Beda ya? Beda. Jadi gini, saya ini aku nemani kamu nih. Ini dicas ya. Okay. Kasarnya kan bahasanya dicas. Udah duduk. Ya udah kita kan ketam dulu nih, kalau sopan nggak jadi masalah ya. Malah kalau tamu sopan kita yang penasaran. Oh gitu. Iya. Jadi ya. Gini betul sih, kayak gitu. Nggak pernah pegang gitu kan? Iya kan? Jadi ceweknya penasaran dia. Iya, aku nggak pegang sih, kan gitu. Fix lagi nih. Jadi buat cewek buat teman-teman yang seumuran sebaya atau om sok cool aja kalau depan cewek ladies yang sexy dancer sok cool. Jadi pura-pura nggak mau pegang. Nanti mereka penasaran tuh, pegang sendiri. Iya. Mereka bakal kalian pegang. Itu tips ya. Iya, tapi kalau sudah tamu yang grepe Grepe. aku cancel. Oh gitu. Ya gitu. Nah, kalau enggak hitungannya kita bayar sendiri begitu biasanya. Gitu. Kan kita kalau di cas, kalau kita cancel berarti kita yang harus bayar. Oh gitu. Jadi kalau cancel kalian yang bayar gitu. Harus bayar ibaratnya. Tapi kalau kita di cancel tamu, enggak. Oh gitu. Terus gini, apa namanya? Tuh apa ya? Penasaran. Tipsnya yang dikasih sama pelanggan saat kalian menemani seperti duduk atau nemani minum atau nemani karaoke, tipsnya yang paling mahal dan yang paling sedikit, yang paling standar. Tetap harus sopan. Tipsnya. Maksudnya? Harga. Harga. Tip, uang tipnya. Tips, saya kira kamu tanya bagaimana cara bukan benar. Nah, itu
Itu yang paling mahal berapa? Terus itu yang paling standar tuh berapa? Yang pernah kalian terima dan juga pasarannya? 1 juta? Untuk nemani itu aja 1 juta. Tips ya, bukan uang cas ya, bukan uang Oh duduk ya. ya. Ya, ini pantas dikulik nih. Jadi beda nih. Tips sama uang cas, beda ya? Nah, jadi gini. Kalau cas kan kita sama perusahaan. Heeh. Kalau tipnya kamu di tanganmu. Oh gitu. Ada juga tamu yang harigato. Apa itu arigato? Harigato cuma terima kasih. Oh, ada juga. iya. Jadi Oh, dia cuma iya. bayar cas itu aja tuh tanpa kasih tips. Oh, enggak, itu juga arigato ya. namanya. Harigato kalau kita bilang, "Gumawo," kan gitu, "Gumawo." Oke, Oh, besok gitu. lagi ya. Oh jadi gitu. Nah untuk yang bayarnya berapa untuk sekali nemanin duduk? Yang gitu. mahal atau yang berapa? Ya itu tadi yang mahal sama yang standar harganya. Kalau dancer sih kalau termahal setauku ada yang 600. 600 untuk nemani duduk aja. Heeh. Nemani Itu minum. sudah, maksudnya kalau yang 600 tuh biasanya sudah sampai kelar, sampai kamu pulang. Sampai pulang gitu ya. Mm-mm. Itu cuma hanya sekedar nemanin. Nemanin 600. Ada kalau standarnya 300. 300. Mm. Oke. Gitu. Lumayan ya, cukup lumayan ya. Tapi itu kan bukan buat kita semua. Biasa terbagi dua kita sama perusahaan. Makanya itu kita bilang uang tips sama uang duduk beda. Oh jadi gini, 600 ini kita potong 600. 600 jadi 50% atau ada berapa Biasa persen? 50-50 sih. 50-50 untuk perusahaan 50 untuk Iya. kita 50 jadi 300 gitu Iya, ya. gitu. Oke. Mantap. Nah, tadi ini kan seputar kita nanya tentang yang kasarnya. Terus yang lembutnya gimana tuh untuk nolak yang orang yang suka grepek-grepek lagi kita joget dipegang-pegangin, Kayak gini. tarik-tarik Abang maaf ya bang, kan gak enak dilihat teman-temannya abang. gitu. Itu dikiranya cewek gimana betul. Kalau abangnya bilang, ya kan emang kerja begini, ya tapi kan udah harus. Gitu. Janganlah. Kalau mau kasar lagi, ya udah sawer sini banyak-banyak dong kalau mau pegang. Gitu. Enak banget cuma pegang gratisan. Endor. Oke, jadi gini. Tapi ini kan kalian di dancer, sexy dancer. Yang pernah nggak kalian ini kita saya pernah lihat cewek karena saya juga pernah ke tempat-tempat kayak gitu kan. Bra sama celana dalam doang gitu kan. Itu sudah pasti kebanyakan. Nah, sebagai sexy dancer pernah nggak kalian cuma ditutup begini? Terus pakai Enggak. Kita dancernya jadinya jatuhnya ke dancer gogo. Itu striptease kalau yang kamu bilang begitu. Oh, striptease. Ini kan saya ini juga dancer. Terus untuk ke sexy dancer saya kurang paham nih. Ada berapa kategori itu untuk sexy dancer sendiri? Seperti kamu bilang tadi kan, gogo, striptease. Udah gitu. Gogo ini yang gimana nih? Yang kayak masih kayak kita tetap dia pakai baju segini sama celana. Celana pendek. Celana pendek atau pakai short pant. Itu namanya sexy dancer. Oh, sexy dancer. Kalau yang itu tadi apa itu namanya? itu bukan sexy dancer. Striptease. Oh, striptease. Oh, gitu. Kalau gogo yang masih tak pakai baju nggak boleh. Gitu. Pernah nggak kalian diminta seperti itu? Selama aku sih alhamdulillah pernah sih. Kalau buat Nisa sendiri pernah diminta gitu. Terus Tapi itu di ruangan yang tertentu. iya. Pastinya ada di ruang khusus kayak kita di room sendiri gitu kan. Nah, pernah nggak ngelakukan seperti itu untuk nari seperti itu? Kalau memang pernah ya pernah gitu ya. Tapi ya nggak sampai terjadi karena nggak sesuai. Maksudnya tuh kita disuruh begitu sesuai harganya. Oh, sesuai harga gitu. Jadi untuk nari sendiri seperti itu di room gitu kan, dikelilingin om-om itu. Nah, tapi sudah pernah kan? Sudah pernah. Itu nggak takut? Pastinya kan mabuk lah mereka tuh kan. Kalau sudah mabuk lepas kontrol tuh. Kan sebelum kita begitu kan ada perjanjian dulu. Oh, perjanjian, oke. Paling kita cuma dilihat nari. berani nggak cewek ini begini, sekian gitu. dibayar kayak 60 juta nih buat kamu, tapi kamu setelah itu udah dipegang. Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, cuma enggak. Cuma ditonton. Ditontonnya mereka aja. Mereka nggak boleh sentuh memang toh. Mereka nggak boleh sentuh. Oh gitu. Dikasih Sudah sekian. bodyguardnya ada di dalam Ada. atau di Biasa luar? di luar dia. Oh gitu. Tapi Oke, nggak jadi boleh aman itu. ya. Aman. Jadi aman, oke. Jadi kalian ini sebetulnya hanya menjual skill kalian sebagai penari gitu ya, bukan menjual ya kata kutip tubuh ya pastinya kan. Oke, bagus. Kalau gitu ya. Jangan sampai. Ya, oke. Nah, Selama aku jadi janda, aku penakut. Terlalu banyak disakiti laki-laki, jadinya takut. oke. Nah, masker lagi ya.
Sesak napas aku belum masker. Aduh, kapan sih corona hilang? Oke. Buat Nisa tadi sama Muza. Ini kalian di seputaran ini sesi dasar kalian ini ada nggak niatan untuk keluar dari dunia seperti ini terus itu mencari pekerjaan yang layak, yang lain gitu, terus itu punya keluarga lagi, seperti menikah lagi, niatannya seperti itu ada nggak? Ada. Pasti ada. Pasti ada lah. Kalau Nisa sendiri gimana tuh? Belum ada untuk sekarang, masih mau happy gitu ya? Oke bagus. Tapi masih dalam lingkupan yang positif yang bagus-bagus aja, jangan yang jadi hanya jadi sekarang ini karena masih muda, umur masih 21 tahun, jiwa-jiwanya masih lagi happy-happynya nih, pengen tapi mungkin nanti kita nggak tahu kedepannya kan pasti umur bertambah dengan kehidupan ini sudah membosankan begini terus. Pasti pengen berubah pastinya ke depannya kan. Tapi untuk sekarang belum ada. Oke, kita maklumi karena umur masih muda. Nah, terus untuk sekarang nih kalian sebagai sesi dancer, ada nggak pacar kalian? Aku ada. Ada. Di sini atau di luar kota? Luar kota. Luar kota. Oke. Nah, kalian ini punya pacar. Nah, terus itu pacar kalian ini ketemunya kalian di mana, ataukah di dunia malam juga seperti itu? Terus itu kalaupun memang bukan ketemu di dunia malam, terus tanggapannya kalian kerjaan kalian seperti ini gimana gitu? Enggak ketemu dunia malam. Sama enggak ketemu di dunia malam. Terus tanggapannya gimana? Apa mereka tahu kalian pekerjaan kalian seperti ini? Nangis. Kontrol laki-laki nangis. Tuh, masa jadi laki. Nangis lah dia kan. Maksudnya kan awalnya kan ya Allah harus kerja begitu kan, dia bilang gitu. Kan awalnya kan kerja di salon dulunya. Aku bilang nutup lah, aku bilang gitu. Ya maaf aja ya. Kalau kamu nggak nutupin aku, kamu nggak bisa ngasih aku. Kalau memang kamu sama aku, ayo. Kalau nggak mau sama aku ya mundur kan gitu. Betul ya. Saya Kerja begini pun alhamdulillah jangan sampai saya aneh-aneh. Saya cuma betul-betul nari, memang saya nemani orang tapi ya saya sekadarnya gitu Ya alhamdulillah dia bisa. Karena jujur aja kamu udah bisa nutupin saya. Iya. Kalau kamu bisa nutupin aku, ayo aja. Kan gitu. Betul sekali. Jadi intinya adalah uang dan uang. Ya. Betul. Jadi wanita itu adalah money. Money ya. Money is money. Jadi begini, jadi intinya mereka ini adalah sexy dancer. Tapi ini kenapa kalian seperti tadi, kenapa kalian memilih kan banyak tuh di luar sana pekerjaan yang mungkin nggak harus seperti ini dancer. Kenapa kalian harus memilih ini? Karena bukan di luar dari hobi kalian. Kan banyak tuh yang kalian bisa lakukan pekerjaan lain tuh yang mungkin kalau kalian bekerja di tambang seperti Sangatta ini kan, kalian bekerja di tambang, kan perempuan banyak nih penerimaan. Terus itu juga kantoran. Karena di Sangatta ini lapangan pekerjaan masih ada. Nah, kenapa? Saya udah lulus Toto. Susah lagi. Nah, gini. Kita bahasnya enggak lulus. Kalau Nisa sendiri sekolahnya gimana? Enggak lulus juga SMP, SMA? SD. Jadi enggak lulus dari SD gitu ya. Oke. Bukan lulus sih sebenarnya. Tapi kan gini. Nakal. Iya, bukannya lulus, bukannya mereka pasti nakal pasti kan di sekolah tuh mucil, pasti dia gitu. Nah, gini. Untuk sekolah aja kan sekarang kita dapat kemudahan dari pemerintah, seperti kita bisa mengejar paket sekolah paket gitu kan. Nah, kenapa itu penting loh untuk kedepannya kalian bisa sekolah paket A, paket B, paket C. Itu kan ada tarapannya A, SD, B, SMP dan C, SMA. Nah, kenapa kalian nggak mumpung kalian bekerja seperti ini, pasti uang kalian juga masih banyak kan karena kalian sebagai sexy dancer. Kenapa kalian nggak usaha untuk dapat itu ijazah paket itu? Karena itu juga penting ke depannya nanti kalian, entah itu kalian sudah bosan dengan kehidupan kalian seperti ini, kalian pengen berubah, mumpung kalian masih di sini, kenapa nggak cari ijazah seperti itu? Di Sangatta ada loh yang seperti itu. Karena bukan untuk kita untuk persiapan aja, kita nggak tahu ke depannya kan. Tiba-tiba kamu dapat hidayah nih dari Allah kan, pengen berubah gitu kan, mana kita tahu. Nah, itu kan ini cuma sekedar saran kan, siapa tahu kalian pengen itu kan bisa. Dan juga
sekolah untuk di daerah kayak pembangunan Sangatta sendiri, kalian bisa masuk kerja itu hanya sekedar SMP gitu kan bisa. Itu lagi kita bilang harus ada orang dalam coy. Orang dalam itu penting. Nah ya segala cara bisa kita lakukan untuk bekerja seperti itu. Nah seperti bilang saya tanya tadi, kenapa kalian memilih untuk bekerja di sini? Apakah kalian sudah stuck nggak dapat cari kerja lain nggak dapat, terus itu kalian harus terjun ke sini di luar dari hobi kalian ya? Itu kenapa tuh kalian? Karena kan banyak pekerjaan lain. Kalau aku sih memang ini yang bisa nutupin aku toh. Oh jadi pekerjaan ini bisa nutupin kebutuhan kamu. Begitu juga Nisa ya. Oke. Jadi mereka ini bukan berarti kalian nggak bisa dapat pekerjaan lain. Enggak berarti bisa sih. Bisa, tapi karena ini kebutuhannya kalian mungkin lebih besar. Kerja di tempat lain mungkin tidak mencukupi ya. Jadi kalian kerja di sini cukup tapi tidak seberapa. Nggak seberapa gitu ya. Seberapa. Oke, jadi kita ambil kesimpulan. Kalau kalian bekerja di tempat lain, intinya kebutuhan kalian tuh lebih besar gitu pasti ya. Dan pendapatan kalian nggak mencukupi dong untuk mencukupi. Satu untuk diri sendiri, terus untuk anak yang sudah punya anak, terus untuk keluarga juga pasti kan kasih orang tua gitu kan. Nah ini untuk si Nisa ini kan di luar kota nih orang tuanya. Pernah nggak ngirimin orang tua? Pernah. Gitu. Sering atau tiap bulan atau Tiap bulan aja. tiap bulan ngirim pasti ya? Ke keluarga, ke kakak juga ya. Oh gitu. Jadi si Nisa sendiri ini berapa saudara nih? Saya yang paling tua, cewek sendiri. Oh Adik saya 5. Oh gitu. Jadi kamu paling tua nih. Oke. Terus si Muza sendiri berapa saudara nih? Aku nggak tahu nih, walaupun aku kenal dia nggak tahu berapa saudara dia. 4 saudara. Normal pasti. Alhamdulillah. Oke. Ini aku ngelihat si Nisa. Si Nisa ini kalau aku melihat dia orangnya cantik loh. Aslinya cantik di sini. Dan iya betul. Karena betul bukan bohong. Dia ini cantik. Nggak seperti yang kita bayangkan yang di cewek-cewek di dunia malam hanya cantik kena lampu. Pas keluar, wih, kok begini. Oke, nah betul. Mereka berdua ini cantik loh, betulan, share. Terutama ini kalau saya kan tahu ini, sudahlah tua. Oh maaf, canda biasa. Saya ketemu sama dia begitu terus dari dulu coy. Jadi kalau untuk khusus si Nisa ini asli orangnya cantik. Nah dengan kecantikan Nisa ini sendiri banyak kan seperti, nah saya SPG, salah satu SPG itu lumayan tuh penghasilannya. Terus itu juga kan banyak pekerjaan yang lebih keren dengan modal kecantikan tuh bisa didapat. Nah kenapa nggak coba SPG itu gimana sih? Nah itu penasaran. Pernah nggak jadi SPG di sini? Pernah lah kalau aku. Pernah jadi SPG kan? Nah itu kayak mana sih modelnya, ataukah hampir sama seperti kaliannya sebagai sisi dancer? Menawarkan kan, mereka lebih menawarkan. Oh lebih menawarkan gitu. Jadi pekerjaannya ya kak lain. Beda sih, cuma bedanya mereka kan ada sih, setahu aku juga klub yang bisa ngecas SPG itu ada. Di Balikpapan tuh kayaknya ada tempatnya sih Tasya ya. Nah tapi kalau di Sangatta ini nggak tahu ya, setelah aku jadi SPG sih cuma nawarin, ayo deh bang beli dong bang rokoknya bang, joget dulu joget tapi ke orang gila ini kan baru dibelinya rokok. Oh jadi kayak gitu. Jadi bahasanya tuh kayak ngehargain ya berarti mereka tuh ya. Kalian pekerjaan kalian hanya untuk menawarkan kayak rokok gitu kan, ya, sponsor. kalau Terus kalau kalian disuruh joget seperti itu berarti kayak nggak menghargain dong itu ya, pekerjaan. namanya laki-laki, namanya orang-orang dunia malam. Sekarang gini loh, untuk pekerja dunia malam itu di mana sih kamu dianggap benar? Ya betul sekali. Nggak ada siapapun itu, entah itu sebagai sexy dancernya kah, sebagai DJ-nya kah, sebagai orang bartendernya kah, itu nggak ada. Kamu jadi tukang sapu kan sih, Ya, pokoknya kalau udah dunia malam tetap pokoknya. kecuali kamu kerjanya di KPC kerja malam, nah itu bagus kan betul, itu. Kalau kerja di situ bagus. Nah tadi kan Nisa nih sendiri bilangnya belum pengen untuk merubah kehidupannya sekarang karena masih happy dong dengan yang sekarang. Untuk nikah sendiri apa pengen masih mau untuk ke depan lagi nih, untuk berapa 1 tahun 2 tahun pengen nggak nikah lagi dengan pacar? Belum ada kepikiran ke situ. Untuk ini kan untuk cerainya itu baru atau sudah lama banget sudah. Pas putus sekolah sudah dijodohin.
putus sekolah langsung jadi ya karena Putus sekolah dari kapan tuh? Dari SD, SMP? SD SD. Jadi nggak lulus SD. enggak lulus jadi dijodohin. Tapi sayang sekali ya. Langsung dijodohin SD dijodohin. Itu kan di kampungnya keluarga. Sumpel dari SD. Wah, Gila. itu maksudnya gini nih. Kan itu ada kemarin tuh masuk TV tuh. Emang sudah datang bulan? Sudah datang bulan, kelas 5 sudah datang bulan. Kelas 5 sudah. Jadi tuh umur berapa tuh? Di bawah umur dong kamu jadinya. Iya, 13 tahun dong ya. 12. Gitu. Itu di mana tuh, Samarinda atau di kampung mana Di tuh? kampung keluarga. Oh, di kampung keluarga. Sananya Tanah Ulu. Berarti keluarga sendiri yang dinikahin tuh. Keluarga sendiri yang menikahi. Wow. Mudah sekali ya. Jadi tuh seandainya di sini memang sudah jadi ibu kota dulu pasti tak angkat nih ceritanya. Karena apa gimana Pak? Yang kayak si Syekh Puji kemarin tuh kan nikahin gadis di bawah umur. Oke. Nah, aku tuh banyak penasaran di dunia malam. Nah, untuk kalian berdua nih sebagai penari sexy dancer, yang orang pasti kan kalian pernah ditawar tuh, bisa nggak kalian nih gini-gini? Banyak lah. Banyak pasti ditawar. Nah, pernah nggak kalian ditawar dengan harga yang tinggi gitu? Nah, kan kemarin tuh kan banyak yang di TV artis yang harganya. Kalian berdua pernah nggak ditawar dengan harga yang wow gitu loh? Nggak pernah. Malah kita yang menawarkan harga tinggi, mereka menawar. Kira dong mereka tuh ya. Nah, kalau aku pernah, tapi bule sih. Oh gitu. Kalau bule ya. Kalau bule pernah. Kalau boleh kan ada serinya tuh. Iya. Orang sini ya mesti menawar. Oh gitu. Di pasar Oke. kali ah. Kalian dikira marah nggak kita ditawar? Terus untuk ini kalian kan kerja di sexy dancer. Ini sistem kontrak. Kontrak. Jadi per berapa? Per 2 bulan. Per 2 bulan kontrak per 2 bulan. Bukan per tahun. Enggak. Jadi Paling lama itu 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Kalau outlet memang betul-betul udahlah gitu, ini bagus gitu. Dilihat kan dari cas-casannya, dari cara mereka jualan flooring, jualan minumannya. Betul. Gitu dilihatin. Gitu. Oke. Itu kalian per 3 bulan. Nah, untuk yang pekerjaan seperti ini, kalian ini sexy dancer berapa orang sih yang dikontrak dalam satu kalian masuk nih ke dalam ruangan ini? Paling banyak 5. 5 paling banyak. Standar 3. Paling standar 3. Gitu. Jadi kalian ini berapa orang? 3 sih biasanya. 3. Jadi kamu sama lain lagi. Gitu. Enggak. Jadi gini toh, ini tuh sebenarnya bukan satu tim aku. Oh gitu. Satu tim aku sudah pada pulang semua. Oh, Kita iya. udah selesai kontrak gitu. Kalau ini ceritanya kayak apa ya? Anissa, kamu tuh kebilang anak apa ku ya? Anak didik lah. Anak didikku lah cerita. Oh jadi tingkatan mami lah ya. Maaf, panggil gemuk. Enggak, lain. Udah. Oke. Jadi ibaratnya kamu ini seniornya, dia ini juniornya di situ. Ya udah. Oh, ada dong. Masih ada salah pasnya dong. Oke. Nah, ini kalian kita ini kan live nih. Banyak nih orang-orang yang nonton di khususnya Kota Timur, Kota Sangatta gitu kan. Dan ngelihat kalian. Nah, pasti terutama yang nanyain nama kalian, sosmed kalian, ada nggak kalian punya sosmed atau Instagram, Facebook yang kalau kalian memang mau share boleh, kalau kalian nggak mau share nggak masalah. Pasti banyak nih pemirsa yang pengen tahu nih, pengen kenal mungkin, atau ada pengusaha batu bara kan. Kalau memang kalian berkenan untuk di share boleh, kalau kalian apa Facebooknya, apa Instagramnya gitu. Tulis. Sebut aja. Moza_up06. Moza_up 06. 06 tuh. Ini untuk Instagram. Instagram. Untuk Facebooknya sama? Nggak punya Facebook. Nah, untuk Instagram aja nih. Kalau Nisa sendiri? Nggak punya di sosmed? Nggak. Aduh sayang ya. Kadang penasaran. Aku pengen kepoin sih. Padahal bukan aku yang bukan pemirsa yang tanya, saya yang tanya sendiri. Sudah tuh ingatan di rumah. Oke, canda coy. Gak masalah. Jadi gini, buat para pemirsa di rumah,
nggak selamanya kita beranggapan tentang sexy dancer ini hina ya. Pasti mereka tuh nganggapnya hina banget kan. Karena sexy dancer ini. Jadi mereka ini memilih pekerjaan ini karena kebutuhan. Mereka butuh untuk makan sendiri, mereka butuh untuk beli peralatan makeupnya, mereka butuh untuk kasih makan anaknya, butuh untuk beli baju. Terus itu juga butuh untuk kirimin keluarganya. Jadi kalau mereka nggak bekerja yang memenuhi kebutuhan mereka, ya mereka gimana gitu kan. Jadi ya ini mereka ini bukannya apa sih, mau milih, memang ada pilihan, cuman nggak nyukupin pastinya kan. Terus mereka harus memilih pekerjaan seperti ini dengan mereka yang putus sekolah. Jadi maaf nih, putus sekolah, mereka mungkin bisa dengan wajah mereka yang cantik mungkin dapat pekerjaan lain, mudah-mudahan lah ya. Setelah ini kalian mungkin dia akan jadi sekretaris kan. Mantap, keren sekali tuh. Orang berpikir sih kalau aku tua sudah ini. Tua coy, tapi tua kencang masih. Oke. Ini buat pemirsa di rumah juga. Jika kalian ingin di-share produknya, terus itu pengen juga diundang ke sini, boleh. Kalian bisa kepoin Instagramnya Ruang Mimpi Sangatta, terus itu juga atau di Facebooknya Ruang Mimpi Sangatta. Kalian bisa DM atau chat langsung bagian operatornya. Di situ kita kenakan biaya, ada berapa tahapan, ada 3 tahapan. Jadi mungkin nanti di-share sama kalian bisa tanya sama operatornya yang memegang sosmed itu, mungkin bisa dijelaskan di situ. Jadi kalian kalau ingin diundang bisa share itu. Terus produknya juga mau di-share di sini, dipromosikan boleh. Apalagi dengan acaranya Brandon Anto yang paling tampan Sekutai Timur ini, yang gak ada kalah-kalahnya ini. Oke, lanjut. Nah, buat Moza dan Nisa, kalian ada di dunia malam ini terhitung baru 4 tahun dan baru 2 tahun. Suka dukanya jadi sexy dancernya apa sih? Latihan. Itu Soalnya dukanya. Koreanya beda sama kita modern dance. Kalau modern dance kan Kita punya konsep tuh. ya Konsepnya benar-benar terus latihannya berapa hari, narinya nanti minggu depan gitu kan. Jadi sekali itu aja kita lomba kan. Kalau kita sexy dancer harus hari ini bisa, hari ini malam nari. Tapi untuk gerakan sendiri itu gimana tuh? Adakah khusus? Emang ada khusus tariannya. Ada koreografernya yang di situ pelatih? Ada, koordinatornya ada. Koordinatornya. Kita punya ada koordinator, tapi Jadi ada pelatih juga dancer? yang nggak pakai koordinator. Pelatih dancer? Biasanya ada yang cuma untuk buat bawa tas sih. Enggak gini. maksud saya gini. Ada enggak saya kan sebagai pelatih dancer gitu kan. Ada enggak kalian punya pelatih di situ sebagai sesi Kalau di dancer? sana kan nggak ada ya. Nggak ada ya, tapi kalau di luar kota ada. Samarinda ada. Gitu. Jadi memang khusus memang ya. Emang ada. Tapi cewek atau sejenis laki-laki gemulai? Gue mulai. Oke. Karena kebanyakan Kan huyu. laki-laki yang nggak ada tulangnya biasanya jadi Tulang yang bisa lunak. begitu tulang lunak. Oke. Itu gimana tuh suka dukanya yang saya tanyakan tadi? Dukanya seperti apa? Dukanya pasti karena latihan kalian kan? Latihannya. Nah, terus pasti latihannya. Itu suka dukanya gimana? Bahagianya kalian di situ? Sukanya Suka ya, dukanya. kalau untuk nari ya, yang Fir kita nanya nari ya. Kalau sukanya pas sudah bisa koreo keren enak betul. Begitu. Kayak lincah gitu. Kayaknya kalau pas sudah nari, apalagi kita ada event. Hari ini latihan, nanti malam harus bisa. Tiba-tiba bisa. Keren lah depannya tamu kan keren banget di atas panggung. Nah gini, kalian kita pernah nih partneran sebagai dancer yang hip hop gitu kan. Terus untuk tingkat kesulitannya sulit mana menurutmu sebagai sexy dancer atau yang hip hop? Sexy dancer lah. Sexy dancer. Oh. Terus saya sexy dancer. Tapi yang lebih susah lagi kalau anak modern dance masuk ke sexy dancer. Betul. Itu beda jatuhnya. Apalagi kalau saya disuruh Mereka dikasih harus tulang mulai gini nggak bisa. Kan harus yang lebih gelenggok-gelenggok jogetnya yang sexy dancer. Jadi Sedangkan anu kan tapi beda. kalau saya lihat kan sebagai dancer kan, gerakannya cuma kayak gini biasa gitu aja. Kelihatan gampang. Kelihatannya gampang. Tapi sebetulnya sulit ya. Sulit. Kalau anak modern dance masuk ke sexy dancer, menurut aku. Kebanyakannya beda. Jatuhnya tuh kita lihat beda. Gitu iya. nah. Karena anak sexy dancer jogetnya cantik. Kalau anak modern Tapi kan dance, gini,
Sexy dancer itu kan lebih jogetnya itu mengandalkan kemolekan tubuh gitu kan, otomatis kan sexy dengan dancer, gaya-gaya seperti itu. Itu kan kayak gitu mengandalkan seperti itu. Di mana tingkat kesulitannya? Sulit toh, sulit. Iya. Sulit. Karena gini, kalau anak modern dance, mereka lebih ke hip hop. Jadi mainnya di tangan, di kaki gitu kan. Tetap main Salto-salto. kebadan salto gimana gitu kan. Kalau anak modern dance lingkuk. Harus lebih gemulai ya. Nah, sedangkan kamu depet gitu aja susah lah. Kalau menurut aku susah lah. Oh gitu. Tapi, nah anak sexy dancer harus bisa masuk ke modern dance. Harus bisa anak sexy dancer bisa masuk. Iya ya. Banyak tuh, saya kan pernah ikut lomba di Samarinda gitu kan. Ada penari sexy dancer dari salah satu pub di Samarinda kan ikut kompetisi. Memang kayak gitu. Tapi mereka nggak bisa lari ke hip hop karena kita hip hop kan lebih ke atraksi kan. Iya, atraksi. Terus kalau mereka itu ya kalau modern dance saja baru bisa. Modern dance, jadi lebih ke lady style ya kan. Gitu. Terus itu untuk Nisa. Nisa ini dasarnya dulu atau kan juga sexy dancer apa anak-anak dancer di Samarinda atau langsung terjun aja sebagai sexy dancer? Langsung terjun aja. Oh, gitu. Ditawarin teman. Atau tidak kalau dia berarti. Oh gitu. Jadi gimana tuh? Karena kan kita nari aja sendiri, seperti saya sendiri kan nari sudah pernah keluar-luar itu rasa malu ada kan. Walaupun saya sudah pengalaman untuk nari gitu kan di depan orang, depan umum. Cuman gimana tuh? Karena Nisa sendiri nggak pernah dancer, tiba-tiba langsung jadi sexy dancer gitu. Beranikan diri. Bahwa aku nih bisa. Oh gitu. Jadi enggak. Jadi gimana tuh? Jadi penasaran nih, karena kan butuh latihan kaku, pasti kan gemulainya Yang nggak pertama dapat. kaku memang. Tapi kan ujung-ujungnya enggak. Akhir-akhir gitu. enggak. Mulai terjun langsung ke dunia sexy dancer di klub malam itu tahun berapa itu? Enggak tahu sih. Pokoknya 2 tahun. Oh selama 2 tahun ini, kukira kemarin kan 2 tahun ini kamu berarti 2017-an lah ya, nah, sekitar itu, berarti hitung baru sekali tuh, dengan umur 21 tahun, wah masih fresh banget nih. Nih, buat Moza, koreo apa yang paling susah? Di kita. Ya. Kan ada tuh kalau kita kan seperti kalau bahasa di hip hop tuh ada popping, looking, ada break dance. Nah kalau di sexy dancer sendiri itu kan ada yang namanya gerakan lady style. Apa sih? Apa? Lady style gitu kan lebih Dengeranku doggy style. doggy style. Apa? Ada. Maksudnya untuk koreo memang kita yang biasa atau yang untuk event-eventnya aja? Untuk yang apa sih kayak popping? Apa poppingnya? Popping, looking, Ya, cramping. yang bagaimana? Yang gini, ya gitu. itu aku susah jujur aja. Tapi untuk di sexy dancer sendiri kan makanya kan otomatis bukan yang hip hop itu kan? Ya kalau event nih pakai itu loh. Kalau event kita hip hop, makanya saya bilang anak modern dance masuk ke sexy dancer susah. Anak sexy dancer harus bisa masuk ke modern dance karena mereka pasti event. Itu entah itu malam rame. Untuk eventnya, untuk event sendiri, untuk eventnya event apa sih yang dimaksud itu? Karena kalau kita event kita kan, kompetisi kan? Kompetisi. Kalau kita kan eventnya, seandainya nih ada artis datang, kita kan iringin di belakang. Oh gitu. Iya. Atau enggak acara mau udah di tahun baru, ulang anniversary, atau untuk khusus malam rame seperti malam ladies sama malam minggu, kita harus event. Entah misalnya 2 tim, ini malam ini aku, besok malamnya pas hari malam minggunya kamu gitu. Dan mereka harus pakai, bukan yang nari yang cuma yang kita bilang tadi per patah tapi harus malam ini hafal, tapi betul-betul modern dance yang harus malam ini kamu hafal. Jadi tingkat apa namanya itu untuk daya tahan untuk ingat gerakan itu harus memang super ya. Harus. Gitu. Untung kalau kita dapat koordinator yang, ih kamu salah, cuma gitu apa apa. Kalau dapat yang koordinator yang, selain yang ribut, kemarahan gitu. Kamu dancer kah, penari apa dari 17 Agustus ibaratnya gitu nah. Oh, jadi kalian ada tekanan juga di dalam situ ya? Iya, pasti. Jadi kalau tapi gini, pasti. Kalau sebagai kita yang penikmat kalian yang sexy dancer di dunia film, kita nggak urus tuh. Kalau sebagai kami nih kan, kita nggak urus kalian tuh mau nari ke manapun. Intinya kami lihat seksinya sebagai pelanggan ya, kebanyakan karena kami tidak ngelihat koreonya itu. Tapi cuma ini bedanya, biasanya kalau tamu ya kalau memang dia maksudnya senang dengan dunia malam atau bagaimana, kalau dia suka masalah nari atau gimana ya, kalau untuk penonton mereka pasti diam kalau seandainya memang dia suka sama tarian itu atau tapi kalau sampai kita joget bagus di atas baru kamu joget, berarti kamu nggak nikmati saya
berarti kamu anggap diriku memang kurang bagus kalau menurut kita. Tapi kalau kita sudah nari baru kamu stuck ngeliat ke depan, berarti betul-betul kita bagus. Tapi kalau kita sudah nari baru kamu ikut joget, berarti kita tidak bagus kalau menurut aku. Berarti nilainya yang kalian perhatikan tuh, seandainya pelanggan ini nonton kalian, di situ sudah nilai kalian yang bahagianya di situ ya. Karena kalian, wah mantap nih kalian, kita ditonton bagus. Berarti kita bagus. Berarti kita cuma tertuju dan kita tenang pada saat kita nari. Ada kan tamu yang kita udah nari, mereka joget juga asik juga di bawah, enggak pelatan kita, berarti kita kurang mantap. Tapi gini, iya betul. Jadi kami nih sebagai pelanggan, mewakili pelanggan itu kan, kami nggak ngeliat koreo kalian. Kalau kami hanya ngelihat bagian-bagian tertentu yang kalian nari yang sebagai gitu-gitu kan, kelihatan tuh mantap, jadi bahan imajinasi gitu nah untuk pelanggan itu pribadi ya, karena mungkin kita ngelihat yang cewek seksi itu yang kami lihat, dari bukan koreonya yang kami lihat. Kalau kami itu yang kayak kalau kami sebagai pelanggan, jadi kami tidak merhatiin koreo kalian. Jadi mau penonton yang mungkin yang itu ngelihatnya tuh bukan ngeliat koreo kalian yang bahagia, oh mantapnya nih. Ya, gitu kan. Gitu aja. Monotonnya maksudnya berarti mereka wah sama kita gitu. Oh, Tapi gitu. kalau mereka sudah nggak ada perhatian sama kita, mereka sibuk sendiri. Berarti dia mabuk dong. Mabuk dong berarti. Kencangan. Oke. Jadi apa ya lagi? Untuk nah ini untuk sebelum kalian start sebagai sexy dancer, pernah nggak kalian kerja di tempat lain? Pernah. Tapi sebelum kerja dunia malam loh ya. Iya. Sebelum kalian nimbrung langsung sebagai sexy dancer yang pure sexy dancer sekarang ini. Iya, pernah nggak kerja? Kerja apa sebelum itu? Aku sales counter. Sales counter di kantornya langsung di kampus. Sangat enggak apa-apa. Oh, terlanjur. Apa namanya? Di Columbus dulu. Di Sangatta. Iya, yang masih buka ini di sini ya. Thomas Square situ dulu. Oh, kalau Nisa sendiri gimana tuh? Pernah kerja tempat lain. Di? Kayak dunia siang pernah. Oh gitu. Jaga minuman pernah. Oh. Columbus. Oke, pemirsa, saya ingatkan lagi ya. Ini kita ada di Ruang Mimpi, tepatnya di alamatnya itu di samping STC, tepatnya lagi di sampingnya KFC. Apa namanya nih? Delicious ya? Delicious. Ya itulah pokoknya. Di sampingnya KFC ada gedung. Jadi kalau kalian pengen santai, santai sama keluarga, boleh di lantai 2. Terus kalau kalian mau makan makanan yang Korea banget, ada di lantai bawah. Terus kalau kalian pengen diundang ke acara Kepoin kalian bisa kontak langsung ke Instagramnya Ruang Mimpi Sangatta, terus bisa juga di Facebooknya Ruang Mimpi Sangatta. Kalau kalian pengen di-share juga bisa langsung sama Brandon, boleh kalian tanya-tanya apa sih, gimana sih caranya mau masuk di sini, boleh. Makanan di sini di Piknik Delicious. Itu namanya makan di sini Endulita. Endulita tuh apa sih, enak ya? Iya. Endulita. Oke. Oke. Mungkin ini sudah jam berapa? Sedikit pertanyaan lagi nih. Bukan pertanyaan sih, kita ngerumpit tentang kehidupan malam kalian. Ini kalian masih ada di lingkupan ini kan? Ini masih buka enggak tempat-tempat? Masih ya. Jadi kalian masih ada di situ? Atau sekarang lagi istirahat? Kontraknya habis? Untuk Nisa sendiri gimana tuh? Masih di klub malam situ tuh. Kalau Moza sudah start bulan depan lagi kontrak. Jadi kalian ini gimana sih? Gantian kah sebagai sesi dancer di klub malam itu, atau tempat klub malamnya beda-beda nih? Nisa di tempat lain, Moza di tempat lain, atau sama tempatnya? Enggak sih, beda-beda. Kita punya tempat beda-beda. Oh gitu. Jadi sesi dancer ini klub malam Ipin di sini, klub malam Upin di sini. Jadi yang Upin Ipin ini kalian beda nih nama. Jadi kamu beda. Tapi kita satu manajemen. Oh, satu manajemen. Jadi dipecah kalian nih, di klub malam ini, klub malam ini. Kita dapat tempat yang sama ya, Neng ya. Satu outlet gitu, baru kita sama gitu. Kukira kalian ini satu tempat
klub malam di Sangatta ini satu tempat gitu? Enggak. Oh gitu. Aku temanku udah pada pulang semua. Jadi kalian ini sexy dancer tapi beda klub, beda klub malam. Oh gitu, kirain. Oh jadi kalian enggak satu tempat. Kirain kamu tadi ini satu tempat. Jadi satu tempat, cuma maksudnya aku beda tim. ya enggak, ya betul tadi. Yang saya maksud klub malam yang Upin, kami di klub malam Upin yang di jalan sana nih. Terus yang Ipin klub malamnya di sini nih. Enggak, Beda. sama. Beda, tapi tetap di klub malam, satu tempat klub malam. Sama. Yang Ipin ini cuma beda tim. Oh gitu. Jadi kontrak kalian udah ada di klub malam ini gitu ya, enggak di klub malam yang itu. Oh gitu. Kirain tadi tuh kalian beda tempat klub malam. Karena kita jangan sebut nama ya. Untuk klub malam sendiri di Sangatta ada berapa sih? Ada 5 ke 6. 5 atau enggak 6 ya. Oke. Wah, cukup pengetahuan kita ya tentang klub malam, terus itu tentang juga kehidupan kalian yang sedikit mungkin yang orang akan tahu gitu kan. Terus itu juga pandangan orang tentang sexy dancer itu enggak semuanya sexy dancer itu bisa dipakai tuh. Gampangnya tuh enggak selamanya seperti itu. Terus juga kalian juga pengen hidup yang seperti orang-orang, cuman ya jalannya aja mungkin belum dapat gitu kan. Ya mungkin saya sebagai yang mungkin kita temanan, kita temanan, mungkin mendoakan yang baik lah buat kalian. Semoga aja kedepannya buat Moza sendiri bisa keluar dari dunia malam, terus itu menata hidup yang lebih bagus lagi. Amin. Terus juga buat si Nisanya mungkin sekarang mungkin belum, memang saya mungkin kita maklumi umur yang masih muda, pasti kita masih senang yang happy. Saya aja dulu kurang apa lagi ya kan. Mudah-mudahan aja setelah nanti mungkin umurnya Nisa bertambah mungkin 2, 3 atau 10 tahun lagi, pastilah Nisa pengen berubah juga, pasti sudah kan. Ya mudah-mudahan kita doakan lebih cepatnya mendapatkan jodoh yang lebih bagus berdua ini, terus itu ada kehidupan yang lebih layak, kebutuhan yang dibutuhkan memang sudah terpenuhi. Ya mudah-mudahan lah itu ya. Jadi mungkin buat pemirsa di luar sana yang menganggap sexy dancer ini di sebelah mata hina, ya ini kita sebagai contohnya saya undang di sini bukan maksud untuk menjelekkan mereka pribadi. Terus itu juga kita pengen pemirsa di rumah tahu kehidupan di dunia malam itu nggak selamanya sebagai sexy dancer narkoba, mau mabukan. Mereka hanya pure menjual skill mereka sebagai penari. Seandainya ada kesempatan mereka untuk berubah, mungkin mereka akan berubah. Dan juga mungkin seandainya juga pekerjaan mereka yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, dapat pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, mungkin mereka keluar dari lingkupan dunia malam. Jadi mungkin itu aja pesan-pesan buat pemirsa di rumah, janganlah menganggap mereka ini hina, karena mereka ini ada di sekitar kita. Mereka juga sama seperti kita ini juga orang hina. Nggak selamanya kalian mungkin sebelum menjadi seperti sekarang, pasti kalian pernah ngalamin hidup yang susah, yang hina. Mungkin bukan hina yang kalian hina dari bagian tetangga kalian juga, dihina-hina, kalian hidup miskin, hidup apa, pasti pernah. Semua manusia pasti pernah. Jadi jangan pernah menganggap orang sebelah mata. Oke, pemirsa. Jadi buat Moza dan Nisa, dan juga buat Mbak yang di belakang kamera, terima kasih telah datang di undangan khusus acara Kepoin telah mengepoin sexy dancer yang cantik loh, beneran. Terima kasih buat kalian semua, dan terima kasih juga acara ini bukan untuk menyinggung atau menghina atau menyebarkan aib tertentu, itu nggak ada maksud. Kita hanya di sini untuk happy ngobrol dan sharing sama teman-teman yang nggak tahu tentang sexy dancer. Dan terima kasih juga buat telah menyaksikan acara Kepoin Terus setiap hari Senin jangan lupa minggu depan saya akan mengundang narasumber yang lebih wow daripada mereka, mungkin mungkin cewek cantik atau cowok ganteng atau juga cowok yang gemulai, bisa aja saya undang kembali gitu kan. Oke, terima kasih buat para pemirsa yang telah hadir nonton di acara Kepoin khususnya di Ruang Mimpi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.